Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sebuah kitab yang mengantarkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebagaimana kita sampaikan berulang-ulang bahwa kitab ini secara umum menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Firqatun Najiyah, sehingga akidah ini betul-betul akidah yang menjadi akidahnya Nabi dan para sahabat, dan beliau siap mempertanggungjawabkan, dan beliau senantiasa menampilkan dalil-dalil dari setiap apa yang beliau sampaikan. Dan juga kitab ini walaupun bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi beliau tidak bicara tentang detail-detailnya secara keseluruhan, tapi beliau memilih pembahasan-pembahasan sebagaimana yang menjadi latar belakang penulisan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini menjawab pertanyaan seorang qadhi dari wasit yang membicarakan latar belakang di masyarakatnya yang sudah banyak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itulah beliau lebih fokus pada setiap pembahasan akidah yang banyak disimpangkan oleh manusia. Seperti contohnya diantaranya pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT di sini yang sedang kita bahas. Seharusnya membahas iman kepada Allah itu yang membahas tentang rububiyah Allah, membahas tentang uluhiyah Allah, membahas tentang asma dan sifat. Tetapi beliau lebih mengkhususkan pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, karena inilah yang banyak diingkari oleh ahlul bid'ah yang sedang berkembang di zaman itu dan juga apalagi di zaman kita sekarang ini. Sehingga beliau tidak membahas rububiyah dan uluhiyah, tapi fokus membahas tentang ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum beliau menyampaikan pembahasan tentang sifat-sifat Allah secara rinci, beliau telah mengawali dengan kaidah yang menjadi jalannya Ahlussunnah dalam mengimani tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ahlussunnah dia mengimani semua nama-nama dan mengimani semua sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam kitabnya, yang Rasul jelaskan dalam hadisnya, tanpa melakukan tahrif dan ta'til, tanpa melakukan penyimpangan makna, tanpa melakukan penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifatnya, dan juga tidak melakukan tamtsil dan takyif, tanpa melakukan menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga tidak menyamakan dan juga tidak menggambarkan tentang bagaimananya. Karena itu semuanya merupakan ciri ahlul bidah, melakukan tahrif, karena dia sesungguhnya tidak bisa menerima pemberitaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya mereka pun melakukan tahrif atau ta'til. Sehingga berkaitan dengan menghadapi atau mensikapi nas-nas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada kelompok Ahlussunnah, ada kelompok yakni Mu'attilah, ada kelompok Musyabihah. Ahlussunnah mengimani semua nama dan sifat sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam sunnah. Diimani semuanya dengan tidak melakukan tahrif, menyimpangkan makna, dengan tidak melakukan ta'til, penolakan terhadap sifat Allah tersebut, tanpa melakukan tamsil, penyerupaan Allah dengan makhluk, dan tanpa melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya. Kenapa? Karena begitulah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Anda yang menyimpangkan dan Anda yang menolak, a'antum a'lamu amillah, apa memangnya Anda lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan telah kita riwayati pembahasannya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama dan sifat itu
Karena semua yang Allah jelaskan kepada kita itu didasarkan pada satu ilmu Allah yang Allah lebih tahu tentang dirinya dan diri selainnya. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita dibandingkan dengan diri kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kejujuran Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan Allah taala. Yang ketiga, didasarkan dengan Allah SWT menyampaikan dengan bahasa yang jelas-jelasnya, dengan yang seterang-terangnya. Ini Allah terbaik dalam memberikan ungkapan. Wa man ahsanu minallahi haditha. Mana ada yang lebih bagus ungkapannya dibandingkan dengan Allah SWT. Yang keempat adalah niat baik Allah untuk menjelaskan dan memberikan hidayah kepada manusia sehingga lurus hidupnya. Kalau ini yang kemudian menjadi dasar keyakinan kita tentang Allah SWT, bagaimana Allah menyampaikan pada kita penjelasan tentang nama, tentang sifatnya, lalu kita tolak. Orang yang mereka menolak atau menyimpangkan itu merasa lebih tahu dibandingkan dengan Allah SWT. Ahlussunnah menetapkan semua nama dan sifat karena Allah telah menjelaskan dalam Qur'annya dan sunnahnya, Nabi dalam sunnahnya, tanpa melakukan tahrif dan ta'til. Dan tanpa melakukan tamsil. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang sekufu setanding semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah menetapkan tanpa tamsil. Wala takyif, dan tidak menggambarkan bagaimananya. Hakikat bagaimananya ada, tapi itu Allah yang tahu. Kenapa kita mengimani dan tidak bisa menggambarkan bagaimananya? Karena kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang bagaimananya Allah Ta'ala. Kita bisa menggambarkan bagaimana sesuatu itu kalau kita melihatnya, melihat yang serupa atau mendapatkan info yang akurat tentang sesuatu tersebut. Sedangkan hal ini terhadap Allah tidak ada. Kita tidak, yaitu tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, dan tidak mendapatkan info yang akurat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama dan sifat Allah Ta'ala tanpa melakukan tahrif, ta'til, tamthil, takyif. Dalam hal ini, kelompok dalam menghadapi nas-nas nama dan sifat Allah, satu Ahlussunnah. Yang kedua, Mu'attilah. Mu'attilah yang menolak nama dan sifat ini, maka terbagi-bagi lagi. Di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah ini yang paling ekstrim. Dia menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak semua nama, dia tolak semua sifat. Yang kedua Mu'tazilah, menetapkan semua nama dan menolak semua sifat. Yang ketiga, Asy'ariyah, menetapkan semua nama, menetapkan sebagian sifat, sehingga ada sifat yang 7 atau 13, dan menolak sifat-sifat yang lainnya dengan cara melakukan tahrif. Tiga-tiganya ini masuk dalam ahlu ta'til, mereka yang melakukan penolakan. Mentahrif itu tidak akan dilakukan kecuali pertama mentaktil, menolak dulu baru mentahrif. Setiap muharrif mu'attil. Dan semua ini Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu berangkatnya dari pemikiran sama. Pertama mendahulukan akal, dan akalnya bicara bahwa kalau menetapkan nama atau menetapkan sifat, maka akan menyerupakan Allah, terjatuh dalam penyerupan Allah kepada makhluk. Titik setarnya sama. Dan itulah orang yang mereka mendahulukan akal bicara tentang perkara gaib. Kemudian kita telah diajarkan oleh beliau juga bahwasanya Ahlussunnah berdasarkan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ini menjadi sebuah kaidah, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam membawakan yakni sifat-sifatnya, yaitu ada sifat
yang salbiyah dan sifat yang subutiyah. Nama-nama Allah sungguh juga ada yang salbiyah dan subutiyah. Salbiyah itu artinya sifat-sifat yang ditiadakan, yang dinafikan. Manfiyah, sifat-sifat manfiyah yang ditolak, yang ditiadakan. Sifat-sifat salbiyah ini biasanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mujmal, global. Laisa kamitslihi syai', enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setanding siapapun dengan Allah taala. Itu global. Ini yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, bahwa Allah betul-betul tidak sebanding dengan siapapun. Sempurna mutlak. Tetapi terkadang Allah hadirkan dalam bentuk rinci. Di balik rinciannya itu juga dalam rangka untuk membantah kedustaan sebagian manusia dan menutup celah berpikir negatif tentang Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, Allah menghadirkan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini untuk menepis kedustaan orang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Sehingga ditepis Allah nggak punya anak. Demikian pula ketika Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak terserang capek. Ini untuk membantah atau menutup, ini untuk menutup pemikiran Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Boleh jadi akan muncul pemikiran hari ke-7 Allah capek, lelah, Allah istirahat, sebagaimana ungkapan orang Yahudi. Maka dihadirkannya sifat salbiyah secara rinci dalam rangka untuk menepis kedustaan orang yang mereka berdusta terhadap Allah Ta'ala, atau menutup celah pemikiran negatif terhadap Allah Ta'ala. Yang dibalik itu menunjukkan tentang kesempurnaan Allah SWT. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Allah tidak menzalimi siapapun. Artinya Allah betul-betul maha adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun dari Allah Ta'ala. Kemudian wa huwas samiul basir. Sebelum Allah menetapkan nama dan sifatnya, Allah telah mengawali dengan laisa kamitslihi syai', agar kita berputus asa, agar kita tidak pernah punya angan-angan menyerupakan Allah dengan apa dan siapapun, karena itu pasti tidak sama, pasti akan salah. Tetapi Allah telah menetapkan nama dan sifatnya yang wajib kita imani. Kemudian Allah menghadirkan sifat yang subutiyah, sifat yang musbatah, yang ditetapkan asalnya dengan rinci. Allah menyebutnya dengan rinci, Sami'un, Basirun, Alimun, kemudian terus sekian banyak rinci. Karena semakin rinci semakin sempurna. Tapi terkadang Allah pun datangkan dengan bentuk yaitu yang global. Walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, global. Sehingga betul-betul Allah menghadirkan dengan ini sifat salbiyah dan subutiyah ini dalam rangka untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah secara mutlak. Kesempurnaan Allah tentang secara mutlak. Kemudian jalan yang paling lurus adalah jalannya para rasul. Sehingga Allah menegaskan, sehingga Ahlussunnah kenapa mengimani semua nama dan sifat yang Allah jelaskan dan Rasul yang jelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala berbicara itu dengan ilmu Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini a'lam bi nafsi. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya. Fa inna subhanahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairi wa asdaqu qila wa asanu haditha min khalqi. Karena sungguhnya Allah itu lebih tahu tentang dirinya dan tentang orang lain. Dan Allah paling jujur perkataannya. Dan Allah paling indah, paling bagus ungkapannya. Ini adalah dasar Ahlussunnah yang betul-betul harus difahami. Ahlussunnah mengimani seperti itu, cara di atas,
itu dengan dasar Allah yang paling tahu tentang dirinya. Allah bicara dengan sejujurnya. Allah Subhanahu wa taala bicara dengan ungkapan yang terbaiknya, dan Allah menginginkan kita tertunjuki sehingga di atas jalan yang lurus, dan Rasulnya itu orang yang telah ditegaskan Allah, Rasul yang jujur, yang lurus, yang benar. Oleh karena itulah, orang yang mereka menyimpangkan tentang nama dan sifat Allah ini, seakan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yakni bicara tanpa ilmu. Sehingga Allah setiap memberitakan kepada kita tolak. Allah Subhanahu wa taala berdusta dengan perkataannya, enggak jujur. Sehingga ditolak. Allah bicara dengan ungkapan yang tidak tepat, maka ditahrif, maka disimpang-simpangkan. Allah ingin menyesatkan kita, karena kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah malah dikatakan sesat, kafir. Tentu ini semuanya adalah bentuk keburukan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya Allah katakan ini wassalamun alal mursalin, dan para utusan itu betul-betul adalah ini selamat jalan yang mereka tempuh. Mereka telah berjalan dengan jalan yang benar, menyampaikan dengan cara yang tepat, yang benar, sehingga selamat dari segala macam kesalahan-kesalahan. Maka Ahlussunnah betul-betul mengikuti jalannya Allah dan Rasul dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah tidak akan menyimpang dari jalannya para Rasul, karena itulah as-sirat al-mustaqim, jalannya orang Allah berikan kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Sekarang kita masuk pada perkataan beliau, ini waqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an haitsu yaqul qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan masuk dalam pembicaraan ini penggabungan antara sifat salbiyah dan sifat subutiyah. Penggabungan antara sifat ini salbiyah dan subutiyah, sifat penafian dan penetapan adalah apa yang tercakup di dalam surat Al-Ikhlas. Yang Al-Ikhlas artinya adalah kemurnian, adalah keesaan. Dan dikatakan surat ini keutamanya adalah ini sebanding dengan sepertiga, ini Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Satu, ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga yakni Al-Quran dalam masalah pahala, bukan dalam masalah yakni hukum. Sehingga membaca Quran 3 kali tidak bisa, membaca Al-Ikhlas 3 kali tidak bisa menggantikan ini bacaan Quran, karena dia dianggap telah khatam Quran dengan membaca kulhu 3 kali. Sepertiga itu berkaitan dengan pahalanya, bukan berkaitan dengan ini hukumnya. Antum salat membaca kulhu 3 kali nggak bisa menggantikan Fatihah. Al-Fatihah tetap dibaca walaupun Anda sudah membaca kulhu 3 kali. Karena sepertiga Quran, kulhu sepertiga Quran itu bukan artinya menggantikan, yaitu semua Al-Quran yang ada di dalamnya, tapi pahalanya, nilai pahalanya yang sepertiga itu nilai pahalanya. Ini satu. Yang kedua, dikatakan sepertiga sebanding sepertiga Al-Quran karena Quran ini berbicara tentang 3 tema besar. Pertama tauhid, kedua ahkam, yang ketiga adalah qasas. Surat Fatihah itu bicara murni tentang tauhid. Bicara murni tentang Allah Subhanahu wa taala. Bicara murni tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat ini hanya bicara tentang Allah,
tidak bicara tentang hukum, tidak bicara tentang kisah-kisah. Murni bicara tentang Allah Ta'ala. Dari sisi ini pembekalan ilmiah pengetahuan tentang Allah, ini adalah pembicaraan murni tentang Allah, sehingga orang yang membaca suratul Ikhlas dengan penuh perenungan, maka dia akan betul-betul bisa memurnikan pengesaannya kepada Allah Ta'ala. Dia betul-betul akan memiliki tauhid yang murni tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka betul-betul membaca dengan perenungan, kemudian dia akan mengamalkan kandungan surat ini, betul-betul dia akan mewujudkan tauhid yang murni. Tauhid yang murni akan terwujud pemurnian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surat ini bicara tentang kemurnian Allah sebagai Tuhan. Dan sekaligus juga bisa dikatakan syarat menjadi Tuhan itu ya ada dalam surat ini Al-Ikhlas ini. Syarat untuk menjadi Tuhan, layak menjadi sembahan, itu ya apa yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas Allah katakan qul huwallahu ahad. Dan surat ini pula jawaban terhadap pertanyaan orang-orang musyrik atau Yahudi yang meminta agar Nabi menasabkan Tuhannya, menerangkan Tuhannya itu kayak apa, Tuhannya itu bagaimana. Allah turunkan ayat ini, jawaban tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakan ya Rasulullah sallam, huwallahu ahad. Dia Allah itu ahad. Dia Allah itu adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Allah itu as-samad. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun. Ini adalah bicara tentang kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ikhlas ini, tadi beliau katakan bahwa masuk dalam pembicaraan tentang penggabungan antara sifat salbiyah dan sifat subutiyah ada dalam surat ini. Dalam surat ini termuat beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Allah. Kedua, ini Ahad, Al-Ahad. Yang ketiga, As-Samad. Allah itu artinya Dzul Uluhiyah. Sifatnya adalah sifat uluhiyah. Namanya adalah Allah dan sifatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik, sang pemilik hak persembahan. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kenapa Allah berhak disembah? Ya karena Allah pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Maka Anda perhatikan, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau mengajak untuk menyembah Allah dengan mengesahkan Allah, menyembah Allah dengan mengesahkan Allah, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan alasan karena Allah itu pemilik rububiyah dan Allah itu pemilik kesempurnaan sifat. Contoh yang paling gampang, apa yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang pertama kali datang dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyekutukan Allah. Ini ayat yang pertama kali datang dalam surat Al-Quran semenjak Anda membaca Al-Fatihah, lalu Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Anda dapatkan ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini perintah, wahai manusia sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Dan kenapa Allah memerintahkan kita menyembah Allah? Satu, Allah itu yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Dua, Allah itu yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Tiga, Allah itu yang telah menjadikan langit sebagai atap. Empat, Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Lima, Allah yang telah menjadikan air hujan itu ini menumbuhkan tumbuhan, yang dengan tumbuhan itu Allah keluarkan samarat, buah-buahan sebagai rezeki buat manusia. Ini adalah perbuatan Allah. Lalu Allah tutup dengan ungkapan fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian tahu. Kalian tahu hanya Allah yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Kalian tahu hanya Allah yang menghamparkan bumi. Kalian tahu hanya Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Kalian tahu hanya Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Kalian tahu hanya Allah yang menumbuhkan dengan air hujan itu bebuahan, tumbuh-tumbuhan dan bebuahan. Tidak ada selain Allah yang melakukannya. Sebagaimana al-asa dalam hal rububiyah seperti ini, maka esakan pula Allah dalam hal ibadah. Jangan sekutukan Allah dengan lainnya. Lihat, di sini Allah setiap menyuruh kita menghadirkan rububiyah Allah SWT. Demikian pula Allah SWT memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan alasan Allah pemilik sifat yang sempurna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, yang sempurna. Di puncak kesempurnaannya, maka sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu pemilik kesempurnaan nama dan sifat. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita beribadah kepada selain Allah, Allah tunjukkan kebatilannya. Kebatilannya itu apa? Mereka itu tidak menciptakan. Mereka itu tidak punya sifat rububiyah. Mereka itu tidak memiliki kesempurnaan sifat. Maka coba renungkan contoh diantaranya ketika Allah menggugat perbuatannya orang-orang musyrikin. Ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Lawang makhluk diciptakan, kok mereka itu disembah. Lawang makhluk diciptakan, kok mereka itu disembah. Jangan disembah. Mereka itu makhluk. Dan yang mereka sembah itu kata Allah, la yamlikuna min kitmir. Yang kalian sembah selain Allah itu mereka tidak punya, ya ini walaupun hanya setipis kulit ari. Setipis kulit, ya ini lapisan biji korma. Korma kalau Anda buka, kulitnya apa, bijinya itu ada lapisan kulit. Kulit yang tipis melapisi biji itu pun nggak punya. Apa yang Anda harapkan dari yang tidak punya? Mereka itu, bahkan ketika Nabi Ibrahim menjelaskan para ayahnya, patung-patung yang mereka sembah, ya abati, wahai ayahanda, lima tabutu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat apapun kepada Anda? Tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki kesempurnaan sifat. Bahkan ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala yaitu meruntuhkan dan merontokkan semua alasan kesyirikan. Dalam surat Saba ayat yang ke-22 diantaranya Allah katakan, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Coba katakan tentang sesembahan kalian selain Allah Ta'ala itu. Apa yang ada pada mereka? Satu, kata Allah, la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wa ma fil ard. Mereka itu tidak memiliki, walaupun hanya sebesar semut hitam, sebesar biji sawi, apa yang di langit dan di bumi. Mereka tidak memiliki apapun, walaupun hanya sebesar semut hitam.
nggak punya apa-apa. Satu, bandingkan dengan Allah. Siapa itu Allah? Lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Semua yang memiliki Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin. Wa ma lahum fihima min syirkin. Para sesembahan itu tidak memiliki serikat kepemilikan dalam kepemilikan langit dan bumi. Kepemilikan mandiri nggak punya, kepemilikan berserikat juga nggak punya, sehingga betul-betul nggak punya. Tiga, wa ma lahum minhum min dhahirin. Mereka tidak punya dampak apapun kepada Allah, tidak punya jasa apapun kepada Allah. Yang bisa mereka andalkan untuk mereka bisa, yaitu menekan Allah. Karena Allah merasa berutang budi dengan sembahan itu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Wala tanfa'u syafa'atu. Demikian pula tidak akan bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi orang telah diizinkan Allah Ta'ala. Sudah habis alasan mereka menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Nggak punya apa-apa, berserikat juga enggak, jasa untuk Allah juga enggak, syafaat yang mereka harapkan juga enggak bisa. Apalagi yang mereka harapkan? Maka hanya Allah yang memiliki uluhiyah. Hanya Allah yang memiliki hak untuk disembah. Nama Allah dalam surat Al-Ikhlas 1 Allah. Yang kedua Ahad. Allah adalah ahad, sifatnya adalah ahadiyah. Sifatnya adalah ahadiyah. Ini Allah pemilik keesaan. Allah esa di dalam Allah esa dalam rububiyahnya, Allah esa di dalam uluhiyahnya, Allah esa di dalam sifat-sifatnya. Sehingga tidak ada yang berserikat pada Allah. Allah satu-satunya. Dan untuk bisa mewujudkan makna satu-satunya itu Allah menggabungkan antara an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. Maka la ilaha illallah itu menggabungkan nafi wal isbat yang menghasilkan makna Allah satu-satunya. Allah adalah ahad, satu-satunya. Satu-satunya yaitu esa dalam perbuatan Allah, esa dalam rububiyah Allah, esa dalam sifat-sifat Allah, esa dalam uluhiyah Allah Ta'ala. Allah esa, satu-satunya, nggak ada duanya. Kemudian yang ketiga as-samad. Apa itu as-samad? As-samad ini tempat bergantungnya seluruh para makhluk. As-samad itu tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Di mana makhluk semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk semuanya dhaif dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Tempat bergantungnya semua para makhluk, semua makhluk bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Dalam sifat as-samad itu menghimpun semua sifat-sifat kesempurnaan Allah yang kemudian menjadikan para makhluk itu bergantung total kepada Allah. Arsy bergantung kepada Allah, malaikat bergantung kepada Allah, para nabi bergantung kepada Allah, dan kita semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kemudian mereka sangka Allah butuh dengan arsy karena Allah istiwa di atas arsy, maka kemudian mereka takwil, mereka tahrif, karena kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah bergantung kepada arsy. Allah nggak butuh dengan arsy. Allah juga nggak butuh dengan kalian, ketakwaan kalian. Allah nggak butuh. Allah memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, tapi Allah nggak butuh dengan ketakwaan kita. Allah istiwa di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy. Allah Subhanahu wa taala yang bahkan dibutuhkan oleh seluruh para makhluk, yang semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan itu adalah sifat kesempurnaan Allah yang total. Allah Subhanahu wa taala ini as-samad. Sifatnya somadiyah. Somadiyah ini zat yang maha sempurna, tempat bergantungnya para makhluk. Allah adalah Sayyid
yakni penguasa, Tuhan yang tempat bergantungnya semua, yakni para makhluk Allah Ta'ala yang yang dalam kata As-Samad berkumpul seluruh kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Berkumpul seluruh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghimpun semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga menjadikan makhluk totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keagungan Allah Ta'ala. Manusia total mutlak butuh pada Allah, dan Allah ghaniyun 'anil alamin. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini juga menunjukkan tentang kemandirian Allah Ta'ala. Allah nggak butuh anak, nggak butuh bapak. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Manusia beranak pinak karena sang anak butuh ayah, sang ayah butuh anak, saling membutuhkan. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Dan Allah telah menjelaskan bagaimana kufurnya orang-orang yang mereka berakidah Allah punya anak. Di antaranya Isa adalah anak Allah. Atau ini Uzair mengatakan, Allah katakan waqalatil yahud Uzair ibn Allah, waqalatil nasara Isa ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini adalah ucapan-ucapan mungkar, ucapan-ucapan yang sangat mungkar yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, Allah membebaskan diri dari anak, yang menunjukkan tentang kesempurnaan mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tidak membutuhkan kepada apa dan siapa. Bahkan Allah adalah As-Samad, tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Maka kita ini semuanya adalah larinya kepada Allah Ta'ala. Ketika kita sudah lepas kehilangan segala macam apapun, kehilangan segala macamnya, kita larinya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang musyrik fitrahnya juga larinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka berlari di lautan, ada ombak yang mengepung mereka, sehingga mereka itu seakan-akan terhempas, hancur, maka mereka tidak ada tempat pelarian kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Allah As-Samad, yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada setanding, tidak ada yang setanding yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tadi Ibnu katakan surat ini menghimpun yakni sifat-sifat Allah yang salbiyah dan subutiyah. Mana kira-kira yang salbiyah, mana yang subutiyah? Mana yang Allah tetapkan dan mana yang Allah nafikan, penafian Allah. Penetapan Allah adalah beberapa nama. Satu, Allah. Ini adalah subutiyah. Allah menjelaskan tentang nama Allah. Allah namanya adalah Allah. Sifatnya dzul uluhiyah, ini uluhiyah. Sifat ini uluhiyah. Allah zat yang layak, paling layak. Allah zat yang berat untuk disembah. Adapun ahad bisa ada salbiyah. Karena dengan ahad ini Allah menafikan seluruh kesamaan makhluk dengan Allah Ta'ala. Sehingga Allah satu-satunya. Satu-satunya. Dinafikannya selainnya keserupaannya dengan Allah Ta'ala. Allah satu-satunya. Kemudian As-Samad, sifat subutiyah. Mengandung sifat subutiyah. Penetapan sifat Allah Samadiyah. Yang Samadiyah atau Samad mengumpulkan seluruh sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga Allah tempat bergantung semua para makhluk. Lam yalid wa lam yulad, sifat salbiyah. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, yang menunjukkan Allah tidak bergantung pada siapapun. Allah mandiri total, Allah menegakkan urusan dirinya dan orang lain. Bahkan semua selain Allah total itu urusannya tidak akan pernah beres kecuali dibantu oleh Allah Ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setanding serupa setara dengan Allah Ta'ala. Ini salbiyah. Allah menafikan dari semua keserupaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah satu-satunya. Allah ada betul ahad,
Allah adalah betul-betul esa, nggak ada yang serupa dengan Allah, yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini suratul Ikhlas yang memiliki kandungan pemurnian tauhid. Orang yang ini adalah pemurnian tauhid secara ilmu, dan surat Al-Kafirun pemurnian tauhid secara amal. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini adalah apa yang mesti kita ilmui dan kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah tauhid yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang mewariskan pemurnian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membekali kita untuk betul-betul memiliki ini pemurnian terhadap Allah taala. Allah adalah esa, satu-satunya dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah, dalam hal asma sifat. Ini adalah tauhid secara ilmu, apa yang mesti kita yakini tentang Allah Ta'ala. Adapun secara amal, ada pada qul ya al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Ini adalah ajaran bara'ah seorang mukmin muwahhid kepada orang musyrik. Seorang mukmin sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Seorang mukmin akan memiliki prinsip dengan agama tauhid, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu mau musyrik, silahkan musyrik, tapi akan berhadapan dengan azab Allah Ta'ala. Saya akan menegakkan tauhid saya. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak mengesahkan Allah, maka Anda tidak pernah dianggap menyembah Allah walaupun Anda beribadah kepada Allah dengan segala macam ibadah. Karena yang Allah inginkan adalah kemurnian dalam ibadah, tidak sekedar ibadah. Anda sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji berkali-kali, tidak akan diterima Allah kalau Anda masih musyrik. Yang Allah inginkan adalah pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun ini tauhid amali. Ini tauhid untuk amal. Anda mewujudkan ini bara'ah, berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Sedangkan Al-Ikhlas adalah tauhid secara ilmu, yaitu memberikan bekal kepada kita, yakni keesaan Allah, kemurnian Allah, sehingga orang memahami qul huwallahu ahad, maka dia betul-betul akan memurnikan Allah, mengesahkan Allah dalam yakni ibadahnya, dalam yakni penyembahannya, karena hanya Allah yang berat disembah. Yang berat menjadi Tuhan itu satu yang ahad, dua yang tidak yang samad, tiga yang lam yalid walam yulad, keempat yang tidak yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang syarat menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan harus esa, tempat bergantungnya semua para makhluk, yang menunjukkan tentang kesempurnaan totalnya. Kemudian tidak beranak, tidak dianakkan, dan kemudian tidak ada yang serupa dengannya. Ini baru bisa menjadi Tuhan. Dan ini tidak akan terjadi, tidak akan pernah ada kecuali hanya Allah Ta'ala. Kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, tidak ada selainnya. Maka dikatakan suratul Ikhlas, surat yang akan mengajarkan keikhlasan bertauhid. Bagaimana kita memurnikan keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang akan menghasilkan amaliyah sebagai seorang muwahhid yang tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan yang lainnya. Ini adalah suratul Ikhlas yang dikatakan ya ini sepertiga dari Al-Quran, karena surat ini memang kandungannya adalah tauhid. Sedangkan 2/3 yang satu adalah ahkam, hukum-hukum, kemudian yang satunya lagi adalah qasas, kisah-kisah Nabi dan ini umatnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara keutamaan surat Al-Ikhlas ini, surat ini banyak kita baca. Waktu ini ba'da salat kita disunahkan baca ini ayat kursi, kulhu, falak, anas. Kemudian azkar sobah, azkar masa, diantaranya ada paket membaca ayat kursi, kulhu, falak, anas. Kemudian salat qabliyah subuh, salat ba'diyah maghrib,
paketnya baca ini qul ya kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Salat di belakang Hijri Ismail, salat di belakang makam Ibrahim, maksudnya salat di belakang makam Ibrahim setelah kita tawaf selesai, lalu salat kita di belakang makam Ibrahim juga membaca ini qul ya kafirun dan kemudian qul huwallahu ahad. Ini diantara yang kita baca. Mau tidur, kita juga dipaketkan baca ini ayat kursi, kulhu, falak, anas. Sehingga alangkah sangat banyaknya kita baca surat ini. Tetapi tentunya membaca dengan penuh tadabbur, perenungan. Kemudian juga Nabi katakan, orang membaca surat qul huwallahu ahad sampai selesai, man qara'a qul huwallahu ahad, barang saya membaca qul huwallahu ahad sampai selesai. Berapa kali? Asrah, 10 kali. Maka akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari. Allah akan buatkan istana di surga. Gampang. Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan surat qul huwallahu ahad ini. Maka inilah Quran yang dikatakan oleh Nabi, sulusul Quran, ta'dilu sulusal Quran, surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran karena kandungan temanya ini adalah Allah beliau menjelaskan contoh-contoh surat dan ayat yang di dalamnya digabungkan antara salbiyah dan subutiyah, peniadaan, penolakan dan penetapan, yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diawali dengan surat qul huwallahu ahad. Contoh surat yang paling sering dihafalkan muslimin, sudah kita ketahui semuanya hafal, tapi ini kandungannya sangat luar biasa. Dan besok insya Allah kita akan bicara tentang ayat yang teragung dalam Al-Quran yang juga menghimpun di dalamnya itu salbiyah dan subutiyah. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali tersebut, apakah ini hadis sahih? Ya, sahih hadisnya. Bisa nanti dilihat, antum googling, insyaallah ketemu hadisnya berkaitan dengan membaca surat Qul huwallahu ahad 10 kali. Selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Apakah surat Al-Ikhlas ini juga hendak dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat, terkhususkan? Enggak. Pada setiap ba'diyah maghrib, maka diantara sunahnya adalah baca qul ya kafirun sama qul huwallahu ahad. Setiap hari boleh surat yang lain boleh, tapi diantara sunahnya adalah baca qul ya kafirun al-kafirun sama qul huwallahu ahad. Bukan sekedar pada malam Jumat saja, tapi pada kini ba'diyah maghrib, sebagaimana juga qobliyah subuh, itu diantara paketnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu ya Ustaz, cukup. Ya, semoga manfaat buat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan besok, pembahasan berikutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.